Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo halo sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Wahda Belata Hidayat. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Yo sobat mahasiswa, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bu Eka Putri SPD MPDE, di mana video yang saya buat ini bertujuan untuk menyelesaikan ulangan tengah semester, yakni dari matkul Ekonomi Pendidikan. Ayo kita simak video berikut, check it out. Soal yang pertama, jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Ilmu ekonomi atau klasik lahir tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith, yaitu Wealth of Nation. Ilmu ekonomi yang sekarang diajarkan melalui buku-buku teks ekonomi sebenarnya adalah ilmu ekonomi neoklasik yang lahir 1 abad kemudian atau 1890 melalui penerbitan Principles of Economics oleh Alfred Marshall. Pada tahun 1936, Keynes melalui penerbitan buku The General Theory atau of Employment, Intents, and Money memproklamasikan lahirnya ilmu ekonomi modern. Dalam buku ini, semua teori klasik neoklasik yang dianggap benar selama 150 tahun dinyatakan masuk kotak karena penerapannya terlalu khusus. Teori Keynes yang berlaku umum atau general theory bisa dipakai menganalisis kondisi ekonomi suatu negara yang dalam keadaan kesempatan kerja penuh atau full employment maupun keadaan yang kurang dari kesempatan kerja penuh atau less than full employment. Soal yang kedua, jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang SDM. Karena pendidikan merupakan suatu investasi masa depan yang sangat penting bagi setiap manusia. Pendidikan bukan saja sebuah investasi yang bernilai ekonomi, tetapi sebagai suatu investasi untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Karena sesuai dengan perintah Tuhan yang Maha Kuasa, yang dimana tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu yang bermanfaat sebagai bekal menuju akhirat. Soal yang ketiga, berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Tenaga kerja terdidik adalah salah satu faktor utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang perlu diperhatikan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja tersebut adalah cara penggunaan atau pemanfaatan dalam pasar tenaga kerja. Tenaga kerja itu sendiri tidak selalu homogen. Faktor pendidikanlah yang banyak memberikan variasi sehingga tercipta tenaga kerja terdidik, sehingga terjadi perubahan kualitatif dalam pasar tenaga kerja. Cukup sekian dan terima kasih sobat mahasiswa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.